Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pembangunan wilayah. Perkenalkan, nama saya Debbie Novia Syafitri, dan di sebelah saya Egi Amalia. Saya Raffi. Saya Sulaiman Banjar. Saya M. Razik Alfarizi. Saya Arya Daupa. Makna pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang, balanced development. Isu pembangunan wilayah atau daerah berimbang yaitu tidak mengharuskan adanya kesamaan tingkat pembangunan antar daerah, equally developed. Juga tidak menuntut pencapaian tingkat industrialisasi wilayah atau daerah yang seragam. Juga bentuk-bentuk keseragaman, pola dan struktur ekonomi daerah. Atau juga tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, self-sufficiency, setiap wilayah atau daerah. Pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral, spasial, serta keterpaduan antar pelaku. Pembangunan di dalam dan antar wilayah, keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Adapun pembangunan wilayah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan irigasi. Sedangkan pembangunan non-fisik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya memerlukan sarana dan prasarana. Tujuan dari teori lokasi adalah untuk penataan lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang dapat dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Teori lokasi terbagi menjadi 6, yaitu 1. Teori lokasi pertanian. Teori lokasi pertanian ini dikemukakan oleh von Thunen, di mana teori ini menitikberatkan pada dua hal utama tentang pola keruangan pertanian, yaitu jarak lokasi pertanian ke pasar dan sifat produk pertanian, yaitu keawetan harga beban angkut. Teori ini menyatakan bahwa nilai harga sewa lahan pertanian tergantung tata guna lahannya. Lahan yang berada di dekat pusat kota akan lebih mahal dibandingkan lahan yang jauh dari pusat kota, karena jarak yang makin jauh dari pusat kota atau kegiatan akan meningkatkan biaya transportasi. Model teori lokasi pertanian von Thunen membandingkan hubungan antara biaya produksi dan harga pasar dan biaya transportasi. Yang kedua, teori lokasi industri. Teori lokasi industri ini dikemukakan oleh Alfred Weber, di mana teori ini untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos yang paling minimum. Asumsi yang mempertimbangkan teori ini adalah wilayah yang memiliki topografi, iklim, dan penduduknya relatif homogen. Sumber daya atau bahan mentah yang dibutuhkan cukup memadai. Upah tenaga kerja didasarkan pada ketentuan tertentu seperti upah minimum regional atau UMR. Hanya ada satu jenis alat transportasi. Biaya angkut ditentukan berdasarkan beban dan jarak angkut. Terdapat persaingan antar kegiatan industri dan manusia yang ada di daerah tersebut masih berpikir rasional. Kemudian, Weber menggunakan 3 faktor atau variabel penentu dalam analisis teorinya, yaitu titik material, titik konsumsi, dan titik tenaga kerja. Ketiga titik atau faktor ini diukur dengan ekuivalensi ongkos transport. Yang ketiga, teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori ini didasarkan pada konsep range atau jangkauan, yaitu jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, dan threshold atau ambang, yaitu jumlah minimal anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barang. Menurut teori ini, tempat yang sentral secara hierarki dapat dibedakan menjadi 3 jenis,
yaitu tempat sentral yang berhierarki 3 atau 3 sama dengan 3, tempat sentral yang berhierarki 4 atau K sama dengan 4, dan yang terakhir tempat sentral yang berhierarki 7 atau K sama dengan 7. Nomor 4, teori kerucut permintaan. Teori kerucut permintaan ini dikemukakan oleh August Losch, di mana di dalam teori ini lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Jika semakin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Losch cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar, dan memandang bahwa suatu permukaan lahan yang datar dan homogen jika diubah oleh pusat industri, maka volume penjualan akan membentuk kerucut. Seartinya, semakin jauh dari pusat industri, maka volume penjualan barang akan semakin berkurang, karena harga akan semakin tinggi sebagai akibat dari naiknya ongkos transportasi yang dibutuhkan space. Kelima, teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan atau growth theory adalah teori yang dikembangkan oleh Ferox di tahun 1955. Ferox melakukan pengamatan terhadap proses pembangunan dan menyatakan pada nyatanya perkembangan dimanapun bukanlah suatu proses yang terjadi sentral, melainkan muncul di wilayah-wilayah tertentu dengan intensitas dan kecepatan yang berbeda. Wilayah yang menjadi pusat pembangunan inilah yang dinamakan dengan kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan. Dari pusat-pusat inilah kemudian pembangunan menyebar ke berbagai wilayah lain di sekitarnya. Teori kutub pembangunan. Teori kutub pembangunan oleh Jacques Baudrillard atau ahli ekonomi berkebangsaan Prancis menambahkan pernyataan Ferox, yaitu memasukkan konsep ruang geografis ke dalam teori kutub pertumbuhan Ferox. Tata ruang ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan tata ruang geografis, karena geografis selalu berhubungan dengan manusia. Menurut Bapenas, ada berbagai konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia, yaitu A. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya dengan berbagai pendekatan, di antaranya yaitu 1. Berbasis sumber daya, 2. Berbasis komoditas unggulan, 3. Berbasis efisiensi yang menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi, 4. Berbasis pelaku pembangunan yang menekankan peranan setiap pelaku pembangunan. B. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Konsep ini dibagi atas dasar pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. C. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggi. Faktor penentu pembangunan wilayah. 1. Sumber daya manusia dibutuhkan dalam pembangunan wilayah karena sumber daya manusia berperan penting untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, serta melakukan kegiatan usaha lainnya. 2. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang terkelola dengan baik di suatu kawasan tentunya bisa menjadi pembangun wilayah yang berkualitas. 3. Ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan komunikasi, moda transportasi, fasilitas ekonomi, pendidikan kesehatan berperan dalam pengembangan wilayah. 4. Faktor fisik membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pembangunan wilayah. Adapun sejumlah aspek yang termasuk faktor fisik dalam topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Sebagai contoh, kondisi topografi dapat mengaruhi strategi pembangunan yang terjadi karena ketinggian atau letak suatu tempat akan mempengaruhi pada kesesuaian pembangunannya. Perkembangan suatu kota dan wilayah ditentukan atas 4 aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik, dan aspek lingkungan. 1. Aspek ekonomi. Tidak bisa dipungkiri jika aspek ekonomi memiliki kaitan erat dalam pembangunan berkelanjutan.
khususnya pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju, maka masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus-menerus tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi. 2. Aspek sosial. Aspek sosial dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selain itu, aspek sosial juga harus bisa memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan, serta menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya ekonomi, dan keamanan. 3. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan atau ekologi diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Karena aspek ini terkait berkelanjutan. Karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Beberapa aspek yang termasuk dalam aspek lingkungan meliputi meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta melindungi modal alam yang kritis atau penting. Menurut B.S. Mujiana, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan umum yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu berguna fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Dengan memperhatikan daya dukung wilayah, maka pembangunan wilayah akan lebih terarah dan pembangunan berkelanjutan bisa terwujud. Daya dukung wilayah merupakan salah satu keseimbangan tentang bagaimana batasan maksimal lahan dari sebuah wilayah untuk bisa dimanfaatkan. Dalam mendukung dan menyediakan semua kebutuhan untuk memajukan suatu daerah, peranan daya dukung wilayah pada setiap wilayah yang akan melakukan pembangunan adalah untuk mengetahui batasan maksimal wilayah tersebut terkait dengan kehidupan ekosistem, sehingga diharapkan pembangunan wilayah tersebut dapat membatasi diri dan memperhatikan lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem terus terjaga. Oleh karena itu, dengan memperhatikan daya dukung wilayah, maka pembangunan wilayah akan lebih terarah dan pembangunan berkelanjutan bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.